mudah-mudahan keluarga kita, keturunan kita semuanya terhindar dari apa yang Allah larang ini. Pak Kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Ya, sehat Pak Kiai. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, Pak Kiai, ini dari mana-mana tentunya kita bergabung. Alhamdulillah dengan kemudahan Zoom ya, tidak terbatas di Sivitas Akademika Unisba. Ternyata nyampe ke Sumatera, ke Sulawesi, begitu. Ya, cuman saya belum baca yang di Pasuruan. Ya, kalau nggak apa-apa diwakili Pak Kiai saja ini. Betul. Siap Pak Kiai, saya berikan porsi pertama daripada pemateri yang lain ya. Saya persilakan Pak Kiai untuk menyampaikan ya apa yang berkenaan dengan miras ya dalam perspektif hukum Islam tentunya. Mangga Pak Kiai, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Edi Setiadi, SH.MH, Rektor Unisba, ini yang ahli hukum positif, hukum nasional. Ya. Saya katanya suruh bicara tentang hukum Islam. Yang kami hormati Profesor Dr. Nana Skarwana, SPAK, Mas, Dekan Fakultas Kedokteran Unisba, aspek kesehatan. Saya pikir sangat tepat pada kesempatan kali ini. Cuman barangkali perlu ditambah satu lagi nanti aspek bisnis. Karena memang barangkali saya berharap nanti penanya ada yang bicara aspek bisnisnya. Karena yang paling kuat adanya Perpres kemarin itu adalah dorongan bisnis. Dan dibisniskan oleh orang yang memanfaatkan dari maboknya orang lain. Tentu yang kami hormati teman kita Pak Haji Asep Ramdan Hidayat, MSI, Wakil Rektor 3 Unisba, sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Jadi saya merasa mulia pada kesempatan kali ini moderatornya Warek, yang bicara Pak Rektor, yang bicara Pak Dekan. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat yang maksimal kepada Bapak Ibu sekalian tentang miras. Nanti kita akan bicarakan miras itu beda dengan alkohol ya. Biar tidak menjadi kabur apa itu alkohol, apa itu miras. Nanti barangkali yang lebih detail hal ini bisa disampaikan oleh Prof. Nana ya ke masyarakat ini. Panggilannya Prof. Nanan, barangkali nanti bisa menyampaikan lebih detail. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa saya dijadiin co-host ya, saya bisa tampilkan slide saya. Kalau bisa dijadiin co-host, oke. Makasih. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita akan bicara soal ini dulu, minuman keras, perspektif Islam. Jadi kalau kita bicara minuman keras, konotasi kita adalah khamr kalau dalam huruf Islam. Ya. Nah, khamr ini sesuatu yang memang jadi budaya lama dan sepertinya mirip dengan perzinahan. Kita larang, tapi selalu ada potensi untuk ada, kira-kira begitu. Jadi seluruh kemungkaran itu Allah ciptakan, tapi kita diperintahkan untuk menumpasnya. Karena tidak ada satu yang terjadi di muka bumi tanpa izin Allah. Gitu. Jadi kita memang oleh Allah diberikan sarana untuk mendekatkan diri dengan cara kita amar ma'ruf nahi mungkar. Di sisi lain juga Allah menciptakan kemungkaran biar ada diferensiasi mana yang baik, mana yang mungkar. Kira-kira seperti itu kerangka logiknya. Tetapi semua kembali kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, khamr itu sudah ada ya, minuman keras sudah ada sebelum Islam itu datang. Ketika kemarin mengatakan bahwa ini budaya lokal, saya mengatakan bukan budaya lokal karena di mana-mana ada minuman keras. Ketika saya di Inggris itu, kalau pas malam
malam minggu sampai pagi hari itu orang berpesta. Ketika Senin orang bekerja kayak robot. Tapi ketika masuk Sabtu sore mereka sudah berpesta sepesta-pestanya. Dan itu mabok. Dan ternyata di sana 20% itu kejahatan gara-gara pengaruh dari minuman keras itu. Pidana itu 5%. Jadi 20/100 ya. Itu adalah gara-gara minuman keras. Nah, jadi tidak ada nilai lokal. Jadi kalau bilang local wisdom itu bukan lokal, tapi interlokal bahasa kita. Kalau itu dianggap wisdom, kearifan, itu bukan kearifan, ya. Itu bukan kearifan, tetapi itu kesalahan. Karena proses ketika kita minum keras itu nggak arif sama sekali. Orang tidur di pinggir jalan, orang mabok dan seterusnya itu tentu berbeda ya dengan kita mengatakan arif. Ini nggak ada arifnya juga nggak ada lokalnya. Maka pada saat itu kita lawan reasoning mereka itu. Nah, kedua hal ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala memang nggak langsung dicegah, ya, tidak langsung dicegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tahapan. Itu adalah bagian dari tahapan-tahapan dakwah. Tahapan dakwah yang Allah berikan kepada kita. Bahwa memang cara menyelesaikan kemungkaran itu tidak bisa sekaligus. Ya. Artinya apa? Ada tahapan di dalam kemungkaran itu. Harus kita secara pelan-pelan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu Wa Taala membuat 4 tahapan khomer. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiruna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Jadi Allah awal-awal itu menyebutkan dari anggur ya. Juga dari kurma, kemudian dijadikan suatu yang memabukkan, itu adalah rezeki. Jadi Allah dulu pernah mentolerir, kira-kira begitu. Karena memang budaya itu berarti sudah ada sebelum Islam itu. Nah, kalau yang menggunakan dalil ini, ya orang mengatakan khomer itu boleh. Gitu. Ini kalau kadang-kadang orang engkel-engkelan dalil itu kan begitu. Ada ayatnya kok. Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Gitu kan. Tetapi proses berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Baqarah ayat 219 ketika ditanya yas'aluna 'anil khamri wal maisir, bagaimana tentang khomer dan judi? Qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas. Jadi dalam itu ada dosa, ada salah, ada kejahatan, ada keburukan, tetapi juga ada manfaatnya. Gitu. Jadi kalau nanti orang itu berdalih ada manfaatnya minuman keras, itu sudah disampaikan oleh Allah, pasti ada. Tapi wa ismuhuma akbar min nafihima. Tapi dosanya, ya tadi kan kejahatan. Sekarang pamannya berkenaan dengan orang yang minum minuman keras, pankreasnya, kesehatan dirinya. Itu kalau kita dihitung kepada negara, pajak yang dapat dari miras itu tidak cukup mengobati untuk sakitnya orang-orang yang terkena miras. Kemudian produktivitasnya pun orang itu turun sampai 70% orang yang terkena miras itu. Itu hasil penelitian ya di Eropa sana. Sampai 70%. Kita bisa menyaksikan lah orang hancur hidupnya itu gara-gara apa? Minuman keras. Kita nggak usah penelitian lah. Bisa kelihatan orang udah akalnya membedakan manusia dengan yang lain dihancurin. Berarti apa? Kerugian kesehatan kena, kerugian masa depan bangsa juga kena. Itu lebih besar daripada bisnis yang didapat, happy yang didapat karena menghancurkan. Maka wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi kalau dalil ini masih ambil manfaatnya aja lah, mudaratnya kita buang. Ini nggak bisa dibuang satu kesatuan manfaat dengan mudarat itu. Kemudian ketika Allah Subhanahu Wa Taala bersabda, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Jadi yang kedua itu Allah seakan mentolerir untuk kita minuman keras. Tetapi pada saat mabuk jangan sholat. Kira-kira begitu. Berarti masih boleh mabuk tapi jangan sholat karena dia nggak bisa khusyuk. Nah, sementara yang keempat, terakhir Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajatanibu la'allakum tuflihun. Yang keempat, udah finish. Ini kerjaan setan.
ini keburukan, ini kejahatan, fajtanibu, hindari itu. Jadi sudah larangan langsung, jauhkanlah itu harus larangan. Nah, artinya apa? Tahapan-tahapan pengharaman miras itu Allah Maha tahu ada orang yang perlu dipahamkan lebih dulu. Karena itu sudah otaknya itu sudah banyak yang dirusak, maka cara masuknya secara psikologis ya harus ada penyadaran-penyadaran. Makanya orang-orang yang candu itu harus ada terapinya. Itu ada proses bagaimana penyembuhannya. Nah, yang perlu dikejar adalah orang yang memfasilitasi itu sehingga orang ketergantungan. Makanya orang-orang yang ketergantungan kita sayangi dan kita juga perlu mereka juga kita fasilitasi untuk kesembuhannya. Tetapi akses ditutup. Katanya Bang Napi itu kejahatan terjadi bukan semata-mata kemauan penjahat, tapi karena ada peluang. Nah, 4 tempat legalisasi investasi miras, ini disebut miras loh, minuman keras, itu tidak dilegalkan investasinya, sebarnya aja sudah susah kita membendung. Nah, nanti berdalih membeli di tempat yang legal ke tempat yang tidak legal, itu juga pasti terjadi. Begitu juga di Perpres itu, kemungkinan provinsi lain membukanya kalau dianggap membutuhkan. Jadi nanti lambat laun masing-masing tempat yang sudah punya budaya miras akan dibuka investasi miras itu. Nah, sekarang aja tidak ada investasi miras seperti di DKI yang kita inginkan segera dicabut, itu pun nggak bisa. Ya, masih ada yang pegangin, orang yang senang orang lain mabok. Dengan dalih apa? Pendapatan daerah PAD akan bertambah dengan miras. Sekarang berapa PAD yang didapatkan dan berapa kerusakan moral, dan itu ditanggung oleh negara. Jadi pajak kita yang harusnya untuk membangun bangsa hanya dipakai untuk ngobatin bangsa yang sakit. Ini menurut saya di sisi dari hukum ayat, dari ayatnya. Nah, menurut di sini, ini ya, apa itu khamr? Kalau di sini disebutkan dalam peraturan Menteri Kesehatan itu nomor 86 Menkes ya, dan juga tahun 77 disebut khamr adalah semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat yang meliputi minuman keras golongan A ya, minuman keras golongan B, dan minuman keras golongan C. Jadi semua yang beralkohol, tapi kalau di bawah golongan A itu bukan disebut dengan minuman keras. Berapa itu? A 1 sampai 5. Lalu keras golongan B adalah 5 sampai 20%. Minuman keras golongan C adalah 20 sampai 55%. Ini kategorinya. Menurut keputusan Presiden RI nomor 3 tahun 97 itu tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di sini. Yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol, yang diproses dari bahan hasil pertanian, yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi, dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Kalau kita dulu itu dari buah menjadi khamr baru jadi cuka. Nah, ini nanti ada pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau jadi cuka dengan sendirinya maka halal. Tapi jadi cuka karena kita berikan garam ketika dicampur maka itu tidak halal. Itu menurut mazhab Syafi'i dan Maliki. Tapi mazhab Hanafi enggak. Pokoknya dia jadi cuka, di apapun prosesnya halal. Ada namanya Pak Lukman yang dulu ketua LP POM itu melakukan penelitian S3-nya tentang istihalah. Ternyata fermentasinya itu melalui dia jadi sendiri maupun dengan cara kita diolah itu ternyata sama dalam studi ilmiahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa itu khamr? Khamr itu adalah setiap minuman yang memabukkan baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak. Ini yang diminum. Bisa juga dimakan, arti berupa pil ya. Jadi khamr itu sendiri kalau kita ngelihat yang terbuat dari anggur, terbuat dari kurma, kemudian dia fermentasi, kemudian menjadi khamr. Yang menjadi masalah tadi, apakah 0,1 sampai 5 tidak haram? Lalu kalau 5 sampai 20 sudah haram, apalagi 20 sampai 55 pasti haram. Kalau dalam fikih,
berkenaan dengan kapan orang itu dianggap mabok. Pada Abu Hanifah ila hadis sakri maza lamahul aqlu hatta la yufarriqa baina wa sama'i wa la fa ummahu min zaujatihi. Jadi Abu Hanifah menyebutnya yang disebut orang mabok itu sampai dia nggak bisa bedain langit dan bumi, puter. Kemudian tidak sampai nggak bisa bedain antara istri dan ibunya. Maka di sini orang mabok itu biasanya kaitannya dengan zina. Ya, kadang-kadang perempuan dianggap istrinya sendiri karena dia mabok. Gitulah. Nah, kadang-kadang dari mabok yang membunuh karena dia bisa mengontrol akalnya. Nah, jadi sampai dia nggak bisa lain mana istri, mana ibu, mana istri, mana orang lain itu ya itu orang mabok namanya. Tapi Imam Syafi'i menyebutnya bi annahu ma'afdha bi sahibi alla ila ayyatakan bilisanin mutakassirin ya wa ma'ana muharrimin wa yatasabbi haqatil muhtabitin wa masyin mutamasilin. Ya. Wa idza jama'a baina tirabil kalam fahman wa ifhaman wa baina tirabil haraka masyian wa qiyaman sara dakhilan fi hadis sakri. Jadi kalau ngomongnya sudah ngaco, jalannya sempoyongan, ngomong tidak jelas, itu dianggap mabok. Nah, sampai batas ini kalau alkohol itu berapa? Kira-kira begitu. Jadi tidak semua alkohol itu haram. Saya tadi ingin menyampaikan tadi sambutan dari panitia tidak alkohol. Jadi minuman keras dengan beralkohol itu beda. Jadi ada minuman keras dari alkohol karena tidak semua alkohol itu dari homer. Ada alkohol yang tidak dari homer, dari mintanol ya. Jadi ada beberapa ketentuan dari kita bahwa tidak semua yang dari alkohol itu adalah pasti homer, tidak. Jadi ada alkohol yang itu bukan homer tapi dan yang lain dari alkohol itu. Jadi secara kimiawi alkohol tidak hanya terdiri dari etanol, melainkan juga bisa mencakup senyawa lainnya seperti mentanol, propanol, butanol dan sebagainya. Nanti Pak Dokter lain menjelaskan hal yang seperti ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sampai batas yang memabukkan itu. Nah, di dalam kita di dalam yang kita ini di dalam fikih dulu pernah ada perdebatan dari para imam mazhab, yaitu an-nabid. An-nabid itu jenis rendaman kismis, ya. Jadi an-nabid ini dari kurma juga. Malam yasir muskiron, kalau tidak memabukkan boleh. Tetapi ulama mengatakan jumhurul ulama boleh jawazu syurbihi malam yasir muskiron kalau tidak memabukkan. Wa in jawaza salasata ayyam, meskipun sampai 3 hari. Nah, sampai 3 hari kalau meskipun berarti ada imam lain mengatakan seperti qala Ahmad rahimahullah la yajuzu ba'da salasati ayyam. Jadi kalau ada kurma dikasih air atau anggur dikasih air, apel saya di rumah saya coba kasih air selama 3 hari, ulama mengatakan boleh diminum. Tapi Imam Ahmad mengatakan nggak boleh diminum. Ini dulu belum ada penelitian sejauh mana ya kandungan alkoholnya itu. Ternyata setelah diteliti oleh ulama nanti Pak Nanan bisa menjawabnya, bahwa wadah tertutup berisi 20 derajat Celcius selama 3 hari ya didiamkan di dalamnya kurma dari beberapa buah itu pada perasan anggur terkumpul 0,76%. Perasan apel itu 0,32. Perasan kurma ya, itu 0,33 kalau di 3 hari. Ternyata rata-rata katanya penelitian di LP POM MUI itu di atas 5%. Maka yang diendapkan itu dari semua buah kalau lebih 3 hari itu secara penelitian banyak mendukung pendapat Imam Ahmad. Nggak boleh dikonsumsi. Karena itu sudah mengandung alkohol yang lebih besar. Itu pendapat Imam Ahmad. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami mencoba di MUI itu mendengarkan dari orang yang ahli bagaimana mereka melakukan penelitian sehingga kita bisa mengakomodasi ke dalamnya. Ya. Oleh karena itu yang di bawah 0,5% itu tidak memabukkan. Seperti kita jus mamanya
Jus alpukat juga mengandung alkohol, itu ya. Jus sirsak juga mengandung alkohol, tetapi kita tidak mengharamkan karena tidak sampai lebih 0,5% itu. Oleh karena itu, keputusan hukum di Majelis Ulama Indonesia, khamr, minuman keras, pasti hukumnya haram diminum dan najis, khamr. Apa itu khamr? Tadi yang sudah lebih dari 5% itu, kalau dari alkohol. Tapi ada juga alkohol yang tidak dari khamr, dari non-khamr. Jadi ada fermentasi dari yang bukan khamr, tapi dia mengandung alkohol. Nah, oleh karena itu, penggunaan alkohol, etanol hasil industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan hukumnya adalah haram. Adapun penggunaan alkohol, etanol hasil industri khamr, baik merupakan hasil sintesis kimiawi, nanti tolong Pak Dokter bisa dijelaskan ini, dari petrokimia, ataupun hasil industri fermentasi non-khamr, untuk proses produksi makanan, minuman, kosmetika, dan obatan hukumnya adalah mubah. Asalkan tidak menimbulkan dor, bahaya. Jadi mubah aspek dari halal haramnya, tetapi bahaya itu ada sesuatu yang lain. Ketika mengandung yang bahaya, la dororo wala diror, tidak boleh membahayakan kepada orang lain. Oleh karena itu dengan standar ini, ya, MUI kemarin adalah yang paling awal dan paling keras menolak terhadap legalisasi investasi miras di Indonesia. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Kiai Khalil. Terima kasih apa yang telah disampaikan Pak Kiai, dan untuk tanggapan dan sebagainya nanti saya di akhir saja ya Pak Kiai, mohon izin. Biar nanti diselesaikan dulu yang menyampaikan dari tiap narasumber. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, jika ada pertanyaan atau yang dipersoalkan, ya, apa yang disampaikan oleh Pak Kiai itu mohon ditulis saja, dan juga boleh melalui chat ya pada Zoom kali ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, masuk kepada pemateri kedua, tentunya Profesor Dr. Nanan Soekarwana, ya, SPAK Mas, dan insya Allah beliau akan meninjau dari perspektif tentunya ilmu kesehatan, ya, tentang khamr itu sendiri. Bagaimana pengaruh terhadap badan, ya, terhadap fisik, dan juga tentunya punya akibat terhadap orang lain. Nah, beliau adalah guru besar di bidang kedokteran, ya, dan alhamdulillah beliau menjadi atau salah satu dekan ya di Universitas Islam Bandung, dan tentunya basicnya beliau adalah dari Universitas Pajajaran, dan alhamdulillah wa syukurillah bergabung dengan Unisba untuk tetap dan terus mengembangkan kedokteran di Unisba. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, banyak hal yang bisa kita simak ya secara keilmuan, kesehatan, dan Prof. Nanan adalah salah satu narasumber ya, selain tadi Pak Kiai Khalil dari perspektif agama ya, fikih ya, karena memang kajiannya adalah perbandingan madhab. Nah, kali ini juga ada perbandingan-perbandingan secara keilmuan yang insya Allah bisa disampaikan oleh Prof. Nanan. Pada beliau Prof. Nanan saya persilahkan Pak, mangga kanggo ngadugikeun kaitan dengan materi dari aspek kesehatan. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Maaf Nanan suaranya. Kurang keras? Udah jelas, sekarang udah jelas. Sudah jelas. Tadi hilang timbul, Prof. Nah, sekarang udah enggak? Sudah tidak. Sekarang sudah clear. Alhamdulillah. 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 Yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Warek, para dekan, para undangan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, para sumber, Pak Ustadz, Pak Kiai, terima kasih tadi sudah memberikan pencerahan mengenai miras ini. Saya akan melihat dari aspek kesehatan. Mungkin ini akan membawa kita kepada
luar biasa ya Quran ini ya. Quran dan Nabi Muhammad itu sudah luar biasa. Saya akan share screen, mohon maaf. Sudah kelihatan? Ada. Sudah jelas ya? Jelas. Baik. Saya akan berbicara mengenai minuman keras ini dari aspek kesehatan. Belum lama ini timbul masalah yang berkaitan dengan akan adanya ketentuan dari pemerintah mengenai masalah minuman keras. Jadi coba saya akan mengangkat persoalannya dari, jadi minuman keras ini adalah jenis minuman yang mengandung zat alkohol. Dalam pandangan ajaran Islam kan tadi disampaikan oleh Pak Kiai bahwa haram. Alkohol, obat psikoaktif yang paling banyak digunakan. Ini ada satu hasil penelitian fenomena pada tahun 2007 berdasarkan kesehatan dasar Departemen Kesehatan. Pengkonsumsi miras di Indonesia di angka 4,9. Tapi 2014, 7 tahun kemudian, melonjak drastis hingga sampai 23%. Dari total jumlah remaja ini, remaja yang masih meningkat betul ya, 23%. Nah ini kenapa? Mudahnya mendapatkan miras dan longgarnya pengawasan orang tua dan teman, ya, penyebab begitu. Jadi mudah mendapatkan miras itu. Sehingga bisa dimana. Kalaupun tidak ada miras, mereka bikin sendiri yang miras, akhirnya meninggal. Karena memang mungkin salah komponen yang ada di dalam cairan yang dianggap minuman keras. Kadang-kadang juga sebagai rasa persaudaraan, pertemanan. Ini dari hasil survei Dinas Penelitian dari Polri. Yang terbanyak golongan pelajar SLP dan SLTA ini satu. Dan saya kira ini menjadi satu warning perhatian kita bahwa kita melihat masyarakat begitu banyaknya termasuk keluarga. Dari aspek agama sudah jelas. Dari aspek kesehatan, mungkin setelah kita melihat ini, waduh, luar biasa. Saya coba sampaikan ini. Nah, kalau kita melihat tadi, mungkin mohon maaf ini, saya hanya beberapa aja menyampaikan, ini hanya sebagai latar belakang ya, bahwa Anissa 43, hei orang beriman, jangan kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Kamu mengerti apa yang kamu ucap. Al-Quran ribuan tahun yang lalu ini sudah memberikan peringatan. Demikian juga di Al-Baqarah. Pada keduanya terdapat dosa besar dari beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Ini saya hanya menginikan. Jadi sesungguhnya orang yang beriman, seseorang meminum khamar, berjudi, semua jauhlah perbuatan agar mendapat keberuntungan. Ini satu gambaran saja bahwa Al-Quran sudah menyampaikan ribuan tahun yang lalu. Al-Quran ribuan tahun yang lalu, belum ada penelitian apakah itu tadi penyakit apa dan sebagainya, belum tahu. Tetapi sudah dikatakan bahwa ini tidak benar, ini tidak baik, ini bermasalah, baik hubungannya untuk akhirat maupun untuk dunia. Rasulullah juga sama, tiap memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram, sudah disampaikan. Jadi Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, ini semua terlibat secara berjamaah. Semuanya yang berkaitan dengan masalah khamr ini merupakan orang-orang yang dilaknat. Ini dari aspek Islam ini luar biasa sebetulnya. Nah, lalu menurut Perpres nih tahun 74, minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol C2H5OH ini rumus kimianya yang diproses dari bahan hasil pertanian mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi, destilasi, fermentasi, semuanya dilakukan. Indah, bagus kalau lihat gambar ini, luar biasa. Dan tadi disebutkan tidak semuanya menjadi satu yang minuman keras atau misalnya
yang diharamkan. Tetapi alkohol lebih baik dihindarkan, kecuali memang diperlukan. Dan bagaimana, faktor apa saja yang mengenai peminum alkohol? Gender, kalau di barat, laki-laki perempuan tidak ada masalah. Umur kadang-kadang masih muda juga. Sedangkan ini culture, lingkungan, nah, ada yang mempunyai pemikiran juga ke arah sistem kesehatan. Karena ternyata menimbulkan berbagai macam penyakit kronik dan kondisi yang kadang yang tidak bagus. Ini kematian yang akhirnya menjadi satu mungkin yang tidak ditakuti. Jadi kita lihat, ini etanol nih, etanol yang tadi disebutkan bahwa mengandung etanol C252H tidak berwarna, mudah menguap, dapat bercampur dengan air. Tidak semuanya etanol ini merupakan suatu hal yang berbahaya, karena di dalam medis masih digunakan. Sebagai apa? Di dalam bidang kedokteran digunakannya etanol ini. Pelarut obat, pasti ada perhitungannya. Kemudian sebagai desinfektan, kita kadang-kadang kalau mau nyuntik vaksinasi pakai alkohol 90%, biar mikroorganisme yang ada di sini itu mati, sehingga pada waktu disuntik mikroorganismenya tidak ikut masuk dalam jarum suntik itu ke dalam dan menimbulkan infeksi. Ini ya penggunaannya sebagai pengawet. Kemudian kadang-kadang dipakai sebagai antidotum, sebagai zat anti keracunan metanol dan etilen glikol. Ini beberapa penggunaan etanol pada bidang medis. Jadi tidak semuanya menjadi haram digunakan, tetapi ini digunakan untuk kebaikan. Lalu gejala berdasarkan konsentrasi alkohol. Jadi kalau minum alkohol terjadi peningkatan jumlah alkohol di dalam tubuh, konsentrasi alkohol di dalam darah. Ini akan timbul berbagai macam gejala. Kita sering melihat di film, orang jalan sempoyongan, ada yang muntah-muntah, ada yang tidak sadar, ada yang susah. Kenapa nih dalam pesta, di tempat-tempat di mana orang melihat begitu banyaknya kegiatan pesta yang luar biasa, ternyata mereka minum alkohol, hampir semuanya minum keras yang mengandung alkohol. Tadi disebutkan ada golongan A, golongan B, golongan C di atas 40%. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kalau di dalam darahnya hanya kurang dari 50 mg per desiliter, mengalami gangguan koordinasi, banyak bicara, otot jadi lemas. Kalau 50 sampai 150, suasana hatinya menjadi labil, gangguan konsentrasi, cenderung menghakimi orang, pokoknya sikapnya jadi nggak bagus. 150 sampai 250, bicara menjadi tidak jelas, berjalan sempoyongan, mual, penglihatan kabur, peningkatan denyut jantung, mengantuk, kemudian berubah menjadi pemarah dan antisosial. 300 mg tidak merespon rangsangan dan merasa sangat mengantuk, bicara membingungkan, hilang ingatan, muntah, napas yang berat. Lebih dari 400, napas lambat, dangkal, atau berhenti, koma, meninggal. Jadi tidak semuanya memberikan suatu gejala yang sama, tergantung konsentrasi di dalam tubuh. Konsentrasi di dalam darah ini akan memberikan satu dampak klinis yang jelas, kelihatan, waduh ini mas, mabok nih pasti, ngomongnya udah nggak kuku nih, pasti sudah banyak dia minum. Nah, di dalam darahnya meningkat, ngantuk, tidur, dan sebagainya. Inilah pengaruh yang mungkin juga perlu menjadi perhatian kita. Jadi ini kita bisa melihat bahwa ini tidak bagus dampaknya terhadap orang. Apalagi kalau terhadap anak-anak, luar biasa akibatnya.
Jadi efek alkohol terhadap kesehatan ternyata bisa terkena pada semua organ tubuh dari otak sampai ke kaki. Tidak main-main ini. Jadi begitu kita menghargai betul, kita meyakini betul apa yang tertulis di dalam Al-Quran, ternyata terbukti sekarang. Apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ternyata alkohol mempunyai dampak yang tidak baik terhadap semua organ tubuh, dari otak sampai ke kaki. Mari kita lihat. Efek pada otak bisa menyebabkan pengecilan otak. Ini gambar otak yang normal, ini gambar otak alkohol. Kelihatan terjadi banyak bagian-bagian yang menghilang, banyak berkurang, ya, terjadi pengecilan, atrofi, ya. Kemudian penurunan kemampuan, keilmuan, pengetahuan. Jadi kelihatan menjadi rada bodoh, semua kesulitan lah. Kemudian pingsan, halusinasi, ketergantungan, perubahan perilaku, termasuk gangguan mental organik, akibat nafsa yang lainnya. Jadi kalau misalnya melihat begini, berarti minum alkohol, minum minuman keras yang mengandung alkohol, yang menyebabkan mabuk, apalagi banyak, pasti berpengaruh terhadap organ-organ tubuh. Salah satunya otak. Kalau masih muda, dewasa muda, terganggu, berarti hidup ke depan sudah masalah. Padahal sudah diharamkan. Sudah diharamkan. Ini dari aspek kesehatan. Karena kalau tidak minum alkohol pun kan tidak apa-apa. Ternyata juga merangsang pembentukan terjadinya risiko terjadinya kanker. Ini bisa lihat di sini. Ini kanker di mulut, kanker di saluran pencernaan bagian atas, di saluran pernafasan ini di bagian atas sebelum masuk ke dalam paru-paru. Luar biasa. Ini kanker di dalam mulut ini. Lihat begini kan mengerikan sekali. Jangankan kanker yang sebesar ini. Ada duri ikan aja yang kecil sekali itu sudah sangat mengganggu. Udah nggak bisa ngomong, susah bicara, ini dan sebagainya, mencarinya susah. Apalagi yang gede begini, kemudian menyebar kemana-mana. Jelas mempunyai dampak. Quran adalah benar adanya. Tidak diragukan lagi isinya. Ternyata minuman keras, khamr yang memang diharamkan itu dampaknya terhadap manusia luar biasa. Kalau mati tidak menjadi masalah, tinggal dikubur. Tapi kalau tidak mati, penderitaannya seumur hidup, neraka dunia sudah berjalan. Nah, ini dari satu penelitian didapatkan bahwa peluangnya untuk menderita kanker di mulut itu makin tinggi dosis yang dipakai, makin banyak volume yang diminumnya, makin besar kemungkinan peluangnya untuk menderita kanker. Ini esophageal cancer, itu saluran nafas di bagian atas, ini saluran nafas dan mendekati paru-paru, saluran makanan. Kemudian kanker ini kolon ini usus besar. Ini tempat keluar kotoran nih. Ini liver nih. Bisa melihat bagaimana kanker yang terjadi di sini. Luar biasa. Ini penelitian. Peluangnya makin banyak meminumnya, makin besar kemungkinan peluang untuk terjadinya risiko untuk terjadinya kanker dari usus besar, kanker dari saluran cerna, saluran ujung dari tempat keluarnya kotoran, liver. Jadi semuanya tidak ada yang baik untuk ini dalam dosis-dosis yang besar akan menimbulkan permasalahan dari orang itu. Ini kanker payudara. Ini sama. Untuk wanita yang meminum, ya jelas perempuan karena kanker payudara, breast cancer. Kita bisa melihat di film begitu banyaknya orang yang meminum, banyaknya orang yang
laki-laki, ya perempuan, yang sudah tua, yang masih muda, dan sebagainya. Itu seperti hal yang sudah biasa untuk mereka. Tapi kalau misalnya kita melihat begini, mau nggak kita mengalami seperti ini? Yang sakit kalau mengalami penyakit ini bukan hanya orangnya, tetapi keluarga, semua masyarakatnya juga di lingkungan ikut terkena dampaknya. Ini kaitannya dengan diabetes. Akan menjadi gangguan. Diabetes pada perempuan, pada laki-laki, sama ini, menimbulkan masalah. Di mana diabetes itu, kalau sudah terjadi diabetes, dia biasanya mengajak temannya. Kalau dia penyakit gula, dia akan mengajak temannya penyakit jantung, penyakit ginjal sampai dicuci darah, tekanan darah tinggi, kadang-kadang buta, penglihatan, saraf sensoriknya menjadi terganggu, begitu banyaknya. Ini banyak mengajak teman kalau terjadi diabetes. Epilepsi itu ayan. Jadi ini kaitannya dengan masalah di otak lagi. Kemudian ini tadi tekanan darah tinggi dan gangguan irama jantung. Ya, akan terjadi suatu gangguan irama jantung yang mengkonsumsi miras ini yang beralkohol. Ini tekanan darah tinggi. Pada perempuan ternyata lebih banyak menimbulkan tekanan darah tinggi, mungkin dikaitkan dengan hormon dan emosional. Ini juga terjadi gangguan irama jantung. Ini penyakit yang salah satu paling ditakuti. Kenapa menjadi ditakuti? Karena gangguan dari kemampuan untuk bicara, tangannya menjadi lumpuh, kaki lumpuh, tidak bisa berpikir, kadang-kadang ada disertai dengan buta, banyak sekali kelainan. Kalau belum mengalami atau baru melihat saja, kita baru tahu bahwa itu luar biasa. Hati-hati. Ischemic ini adalah kematian jaringan. Kemudian ini karena pada wanita, ini pada laki-laki, ya, ini kejadian penyakitnya cukup tinggi, yang meningkat pada pengguna dari penggunaan alkohol. Juga sama, perdarahan di otak, ini semuanya bisa menimbulkan masalah. Nah, kemudian serangan jantung ini. Serangan jantung kaitannya dengan tekanan darah tinggi. Terjadi peningkatan kemungkinan di mana dosis yang 50 memang terjadi penurunan risiko, tetapi pada sini menjadi meningkat risikonya. Ini juga terjadi peningkatan risiko serangan jantung, ischemic heart disease. Jadi terjadi serangan jantung yang mendadak. Ini pada wanita yang lebih 65 tahun, tinggi kemungkinan. Ini sudah tinggi, ini dari jadi di sini terjadi ischemic heart. Ini angka kejadian penyakitnya. Jadi saya kira peluangnya untuk bisa menderita ini cukup tinggi dibandingkan dengan yang tidak minum. Juga sama. Nah, kemudian ini mata menjadi kuning. Biasanya kalau mata kuning ke arah liver. Liver itu penyakit hati. Ini kelihatan nih, kalau sampai terjadi serosis, bisa kelihatan nih, livernya kayak begini. Nggak bagus. Ini liver yang bagus, hati yang bagus, hati yang sehat. Ini yang sakit ini. Jadi kita bisa melihat matanya menjadi kuning, ya sakit kuning nih. Ya. Karena livernya tidak berfungsi, hatinya tidak berfungsi. Ini kerusakan dari, ini sel-sel yang normal ini. Ini sel yang rusak nih dari sel liver, kerusakan, banyak bolong-bolongnya di sini, kelihatan sekali. Ini beda dengan yang normal. Nah, kemudian kematian akibat penyakit livernya juga cukup tinggi. Pengguna konsumsi miras yang berat, demikian. Masuk kejadian penyakitnya. Ini juga pankreatitis. Pankreatitis itu kaitannya dengan diabetes. Itu yang mengatur gula darah di dalam tubuh, menghasilkan zat insulin. Jadi terjadi infeksi di dalam pankreas yang mengakibatkan terjadinya gangguan produksi insulin yang berakibat tidak baik.
Kemudian yang penelitian terakhir ternyata terdapat efek pada paru-paru. Terjadi bengkak dari paru-paru, kemudian terjadi infeksi paru-paru yang menyeluruh, kemudian seringkali mudah terjadi masuk cairan ke dalam paru-paru. Setelah minum, karena ini ada gangguan, termasuk gangguan sarafnya. Termasuk gangguan juga dari alat reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan. Potensi infertil. Apabila ibu hamil, pecandu alkohol, bagaimana cacat anaknya saat lahir, temukan fetal alcohol syndrome, gangguan mental pada anak, banyak akibat yang ditimbulkan oleh miras. Nah, efek pada tulang, ini tulang yang normal, ini tulang yang mengalami osteoporosis. Kalau terjadi di tulang belakang, nyeri cangkeng, nyeri sakit pinggang, dan ini yang semuanya itu berpengaruh. Kalau sakit, itu baru sehari 2 hari aja rasanya seperti itu. Kalau senang, puluhan tahun pun tidak akan merasa apa-apa. Kenapa kita mesti memilih yang sakit? Kenapa kita tidak memilih yang senang? Hanya persoalannya hanya supaya kelihatannya hebat karena minum alkohol. Padahal agama sudah melarang. Karena dampaknya juga sudah luar biasa. Dan manfaatnya, ini akibatnya kalau kita sudah melihat bahwa dosis di dalam darah yang cukup tinggi itu berakibat tidak bagus. Termasuk ke dalam imunitas, menurunkan imunitas, daya tahan tubuh. Karena terjadi gangguan dari sel-sel pembentuk untuk zat-zat antibodi. Nah, di dalam hadis disebutkan khamar adalah bukan obat, tetapi penyakit. Jadi jangan mencoba-cobalah, sudah induknya perbuatan keji dan dosa terus. Ini kita bisa lihat. Peringatan sudah diberikan. Ayat-ayat Al-Quran tadi Pak Ustadz, Pak Kiai sudah menyampaikan. Kemudian kita lihat juga hasil penelitian begitu banyak berpengaruh terhadap kondisi tubuh seseorang, baik pada bayi yang baru lahir maupun pada orang-orang dewasa pengkonsumsi, kemudian berakibat. Kalau belum kena, belum kerasa, belum bisa cerita apa-apa. Kalau sudah kena baru tahu. Kalau langsung mati, tinggal mengubur, tinggal tanggung jawab. Tapi kalau tidak mati, itu sengsaranya separuh mati. Jadi setengah mati sengsaranya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, tidak usahlah, tidak perlulah kita kenal. Tanpa dengan minuman beralkohol pun kita bisa hidup dengan baik. Banyak minuman-minuman yang bagus, yang memberikan kebaikan untuk tubuh, baik dan tidak haram. Sehingga secara agama, untuk kesehatan tidak mempunyai pengaruh apa. Ini tidak, kalau tidak minum ini tidak jadi masalah. Dan yang minum ini bukan berarti hebat, tidak hebat. Karena kalau kita lihat penyakit tadi yang muncul, silahkan datang ke rumah sakit. Lihat yang kanker, lihat yang serosis, lihat yang diabetes, lihat yang penyakit paru, lihat yang kelainan-kelainan di dalam jantungnya, atau yang stroke. Begitu sengsaranya mereka. Mari kita hindarkan itu, mari kita jauhi itu, mari kita hidup dengan minuman dan makanan yang sehat. Demikian bisa disampaikan Pak Sep. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Prof. Nanan, ya Bapak dan Ibu. Satu hal yang menarik ini, hubungan ya dari pemateri 1 Pak Kiai Holil, ya. Itu penegasan berada pada surat Al-Maidah 90 ya tadi. Itu bahwa khomer ya dan sebagainya itu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi ini stressingnya di sini. Jadi khamr itu adalah perbuatan setan yang sangat-sangat menjijikan ya. Sangat-sangat menjijikan.
Nah, oleh karena itu kata Allah, fajtanibuhu, jauhilah oleh kamu sekalian, la'allakum tuflihun, supaya kamu sekalian itu berbahagia. Sangat-sangat dipastikan mereka yang meminum khamr itu tidak berbahagia, ya, tidak berbahagia. Walaupun salah satu alasan dari 23% tadi remaja dari Prof Nanan itu, remaja Indonesia itu yang berhubungan dengan khamr begitu, rata-rata mereka mencari kebahagiaan, ya, mencari kebahagiaan semu, ingin keluar dari sebuah kesusahan, kejelimetan, berpikir dan sebagainya. Nah, inilah yang jebakan-jebakan rijsun min amali syaitan itu, sehingga harapannya itu menjadi harapan semu. Apalagi dengan gambar-gambar tadi dari Prof Nanan, ya Allah ya Ghafur, ya. Kalau tadi ancamannya adalah neraka, dari Pak Kiai Khalil diterangkan secara gamblang, dan ini juga merupakan hudud ya dari Allah, satu batasan-batasan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hal yang luar biasa mengerikan, ya. Saya tadi berpikir ada gambar yang mengganggu saya, Pak Prof Nanan itu, ya. Di Bangkok itu bukan bakso tadi Ibu, yang di mangkok itu di gambar Prof Nanan itu bukan bakso, tetapi itu adalah, mohon maaf, payudara, ya, yang dimasukkan ke mangkok. Ya Allah ya Rabbana. Jadi luar biasa, ya, belum kepada orhan-orhan yang lain. Jadi jelas ya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dijelaskan oleh Pak Kiai Khalil, dampak-dampak ya secara keagamaan terhadap kehidupan seseorang ini diperkuat dengan efek dampak kesehatan yang disampaikan oleh Prof Nanan. Terima kasih Prof Nanan. Bapak dan Ibu, satu lagi pemateri atau narasumber terakhir, Prof Edi, ya, Pak Rektor kita. Beliau itu adalah ahli dalam hukum pidana, ya, dalam hukum pidana. Kalau Pak Prof Khalil biasanya menyebutnya dengan jinayah, ya, itu jinayah. Nah, ini dalam hukum pidana. Bagaimana seseorang itu mendapatkan hukuman dan bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan hukuman, apakah cukup alasan begitu seseorang untuk mendapatkan hukuman, ya, kaitan dengan miras ini. Dan tentunya ya dari hukuman atau ukubah, ya, dalam hukum pidana itu ukubah, maka ukubah ini targetnya adalah ada rasa atau ada satu tindakan positif, ya, atau perilaku yang diharapkan dari mereka yang masuk ke wilayah khamr itu merasa jerak, ya, dan tidak mengulangi lagi. Sebenarnya begitulah ukubah itu, ya. Selain dia saddud dari'ah, ya, saddud dari'ah itu adalah bagaimana menghalangi atau menolak suatu kejadian yang akan muncul dari kejadian itu suatu hal yang lebih buruk. Nah, oleh karena itu ya bagusnya begitu, bagusnya apa yang disampaikan tadi oleh Prof Nanan dari sisi kesehatan, orang sudah paham dampaknya dari kesehatan akan sangat buruk terhadap kesehatan fisik ya setiap orang yang mengkonsumsi miras itu, maka secara hukum dia juga ada rasa kekhawatiran yang besar ya menghadapi hukum itu. Tidak ada yang mengenakan gitu ya. Kalau sudah masuk ke ranah hukum semacam itu tidak ada yang mengenakan. Nah, oleh karena itu betul kata Allah Subhanahu wa taala, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sudah jauhi saja supaya kamu mendapatkan kebahagiaan. Nah, begitu Ibu dan Bapak, dua penyaji yang sudah disampaikan. Panitia, Bapak dan Ibu di kepanitiaan, apakah Pak Rektor sudah bisa bergabung Zoom-nya? Nah. Assalamualaikum, Pak Rektor. Alhamdulillah sudah ada ya, Pak Rektor. Jadi itulah dari dua narasumber tadi berbicara dari aspek hukum Islam plus begitu ya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah kaitan dengan khamr. Ya, Prof Nanan juga sudah banyak memberikan gambar. Saya rasa Bapak boleh deh lebih komplit lagi dengan gambar-gambar yang lain yang kira-kira
audiens sekarang lebih paham kira-kira akibat buruk ya yang bisa dihasilkan dari Homer ini. Mungkin itu Pak Rektor, selain dari aspek-aspek hukum formal, sangat memungkinkan di Indonesia atau memang ya kita tidak dalam perspektif hukum Islam Pak ya, pidananya enggak, itu pidana bapak lah, formal begitu, dan apa yang sudah dilakukan di Indonesia, dan tentunya ketentuan hukum supaya jerak atau tidak usah jerak begitu, menghindari saja supaya masyarakatnya menghindari dan jauh-jauh dari itu. Itulah fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Mangga Pak Rektor, saya persilahkan. Terima kasih Pak Waret 3, Pak Asep Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, peserta webinar yang diselenggarakan oleh LSPK, saya mohon maaf tadi tidak mengikuti sesi pertama karena saya ada acara dulu, ada MOU dengan sebuah sekolah tinggi. Tapi barusan juga saya mendengar uraian pembicara kedua dari aspek hukum kesehatan, walaupun hanya sebagian, tapi saya sudah bisa menangkap kira-kira seperti apa. Nah, bagian saya adalah kira-kira hukum mengatur secara apa, gitu ya. Hukum kita tentunya. Jadi saya akan berbicara minuman keras menurut hukum positif. Ya. Tentu saja dari aspek aspek hukum pidana. Ya. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa minuman keras itu ridsun min amalis syaitan, nah, tentu ada pertanyaan, kalau menurut hukum minuman keras itu apa? Ya. Apakah cukup hanya beralkohol atau ada hal lain? Ya. Ternyata kalau kita baca hukum pidana, yang hukum pidana itu kalau kita berbicara hukum pidana, yang utama itu adalah membuka KUHP. KUHP itu tidak menjelaskan secara tegas apa itu minuman keras. Jadi kalau Anda membuka kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari mulai pasal 1 sampai pasal 570 tidak akan ditemui apa itu definisi minuman keras. Ya. Kalau menghilangkan nyawa ada itu definisinya. Ya. Menganiaya itu ada. Tapi kalau apa itu minuman keras tidak ada. Dan repotnya ya kita ini KUHP ini adalah peninggalan zaman kolonial yang tentu saja spirit dan jiwanya bersifat kolonial. Dan kita tahu bahwa bangsa Belanda kalau minuman keras itu bukanlah hal yang luar biasa karena mungkin sudah menjadi kehidupan sehari-hari. Tetapi walaupun tidak ada definisi minuman keras, KUHP juga melarang penggunaan minuman keras dalam beberapa hal. Ya. Jadi apa saja yang dilarang? Ya. Penggunaan minuman keras itu tidak secara tegas apa itu larangan seperti apa, tapi hanya beberapa hal yang dilarang. Itu dalam KUHP. Ya. Jadi KUHP yang berlaku sejak tahun 1915 sampai sekarang, pasal-pasalnya itu masih itu juga. Ya, nanti saya akan bacakan pasal tentang minuman keras dalam KUHP. Ya. Nah, apakah mungkin pertanyaannya apakah ada Pak undang-undang lain? Tidak ada. Ya. Ada juga rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU KUHP dan RUU Miras. Ya. Saya melihat RUU Miras tahun 2021. Ya. Nah, ini juga memberikan definisi apa itu minuman keras panjang lebar di sini tidak dinamakan minuman keras tapi adalah minuman beralkohol. Ya, minuman beralkohol. Saya bacakan saja nih ya. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Nah, saya juga tidak mengerti itu etanol itu apa. Yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat
dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, ya. Baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol. Nah, definisi minuman keras juga ini panjang lebar begini saya juga tidak mengerti ini maksudnya apa, gitu ya. Tapi mungkin yang lebih mudah pokoknya minuman beralkohol yang mengandung etanol. Itu saja mungkinnya yang bisa kita kita lihat. Sebab kalau kita melihat juga penjelasan dari RUU tentang minuman beralkohol ini, ketentuan pasal 1 itu dikatakan dalam penjelasannya cukup jelas walaupun tidak jelas. Ya, biasa kalau di kita kan begitu. Ya. Undang-undang itu selalu dikatakan cukup jelas padahal tidak jelas. Nah itu di RUU Miras. Ya. Nah kita kembali. Jadi baik KUHP maupun RUU Miras tidak membuat definisi yang tegas apa itu minuman keras. Yang ada adalah minuman beralkohol. Nah, saya sekarang misalnya kita lihat dalam KUHP pasal 300 KUHP. Nah, dalam KUHP itu ada kualifikasi dalam setiap tindak pidana, itu ada kualifikasi perbuatan mana yang masuk kejahatan, perbuatan mana yang masuk pelanggaran. Perbuatan yang masuk kategori kejahatan itu terletak di buku 2. Nah, pasal 300 ini juga terletak di buku 2. Artinya minuman keras itu merupakan suatu kejahatan. Walaupun nanti KUHP juga mengatur bahwa minuman keras itu juga hanya berupa pelanggaran. Jadi kalau secara praktis kalau kita berbicara apa itu kejahatan, apa itu pelanggaran, itu adalah berbicara tentang berat ringannya hukuman dan rumit tidaknya suatu perbuatan. Nah, pasal 300 KUHP, coba ini ya. Jadi ini sangat kecewa sebetulnya. Termasuk juga dalam RUU KUHP. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun. Atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp4.500. Ini kalau ada bunyi Rp4.500, sekarang harus dikalikan menjadi 20 kali lipat. Jadi kalau Rp4.500 dikalikan 20 kali lipat jadi berapa ya? Sekitar 200.000 ya. Apa saja yang dilarang dalam pasal 300? Sengaja menjual. Ya. Orang menjual minuman keras itu kejahatan, diancam dengan hukuman 1 tahun. Kemudian memberi minuman yang memabukkan kepada orang yang kelihatan mabuk. Nah, ini aneh nih pasal KUHP ini. Ya. Jadi seseorang yang memberikan minuman yang memabukkan, miras, kepada orang yang kelihatan mabuk. Itu dilarang. Jadi kalau kita melihat orang yang sedang mabuk, kelihatan mabuk, kemudian kita beri minuman keras, itu adalah kejahatan. Jadi bukan kepada orang yang sedang sehat, ya, sedang normal, tapi memberikan minuman yang membaukan kepada orang yang kelihatan mabuk. Jadi oleh kita dikasih lagi nih, nah, itu diancam dengan pidana 1 tahun. Atau dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup 16 tahun. Ya. Karena batas usia anak itu 16 tahun kalau dalam KUHP. Kalau dalam undang-undang yang sekarang, batas usia anak itu sampai 12 tahun. Ya. Beda-beda tuh, ada yang 12 tahun, ada yang 16 tahun, ada yang 12 tahun, malah hukum adat ada yang 30 tahun dan sebagainya. Jadi artinya apa? Kalau sengaja membuat mabuk seorang yang umurnya di atas 16 tahun, itu bukan pelanggaran hukum. Ya, versi KUHP. Nah, ini rumusan, ya, coba lihat. Yang ayat 3-nya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan. Ini jelas, mudah ya. Orang, kita mengancam orang, minum nih, kalau enggak awas. Padahal itu minuman memabukkan. Itu jelas ya, itu perbuatannya logis lah bagi kita juga, kita mengerti
bahwa tidak boleh kita memaksa orang untuk bermabuk-mabukan. Itu dalam buku 2 yang mempunyai kualifikasi kejahatan. Nah, kita lihat dalam pasal 536. Pasal 536 ini masuk dalam bab pelanggaran. Artinya hukumannya lebih ringan. Ya, lebih ringan. 536. Nah, ini juga di kita, kalau bagi kita ini agak aneh. 536. Ya. Yang dilarang apa dalam pasal 536 adalah barang siapa dalam keadaan mabok berada di jalan umum dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp225. Artinya pasal 536 ini hanya mengancam dengan hukuman apabila seseorang itu mabuknya di jalanan. Kontrarionya kalau kita mabuk di dalam rumah tidak dihukum. Jadi kalau mau mabuk di dalam rumah, tapi begitu keluar pagar halaman, itulah kena pasal 536. Ya. Ini kenapa Pak pasal ini aneh? Memang aneh karena ini dibuat oleh Belanda. Tadi saya katakan mungkin Belanda mah biasa mabuk-mabukan minuman keras gitu, dan mungkin tertib di dalam rumah gitu ya, sehingga hanya mengancam orang mabuk di jalan. Ya. Nah ini ya, jadi ini bisa diterapkan di Indonesia, ya di Indonesia di kita ini. Jadi kalau saudara generasi muda atau siapapun ingin mabuk tapi tidak kena hukuman, diam di rumah mabuknya. Jangan keluar jalan, jangan keluar halaman. Begitu Anda keluar pagar halaman, berlakulah pasal 536. Pasal 539. Yang dilarang itu adalah menyediakan secara gratis minuman keras. Ya. Memberi orang gratis nih. Ya. Sok kamu minum-minum. Nah, itu adalah pelanggaran. Atau menjanjikan sebagai hadiah dalam pesta umum atau pertunjukan rakyat. Ya. Jadi ketika ada keramaian, ada basar, ada perayaan 17-an, kemudian panitia menjanjikan, oke, hadiahnya minuman keras. Itu tidak boleh. Itu kena pasal 539. Dan kualifikasi kejahatan minuman keras ini, walaupun termasuk yang kategori kejahatan, tapi masuknya adalah kejahatan terhadap kesusilaan. Jadi kalau orang mabuk itu, kalau dalam hukum pidana kita, bukan persoalan yang besar, karena masuknya juga hanya kejahatan terhadap kesusilaan. Mungkin masuknya kategori tidak sopan, gitu ya, tidak berguna, nah begitu. Ya. Nah, oke, kita tidak berharap kepada KUHP dan kita berharap kepada RUU KUHP. Ternyata sama. RUU KUHP dan RUU Miras ya tidak menyenangkan bagi kita, khususnya bagi umat Islam. Ya. Misalnya dalam pasal 430 ayat 1 yang dilarang itu menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk. Sama dengan tadi ya, dengan pasal 300. Jadi baru merupakan kejahatan kalau kita memberi minuman yang memabukkan itu kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk. Ya. Kemudian ayat 2-nya sama, menjual atau memberi minuman kepada anak-anak. Ya. Nah, itu pelanggaran. Atau dengan kekerasan. Jadi ini saya agak kecewa terhadap para legislator kita, para wakil kita di parlemen. Pasal 40-30 ini apa bedanya dengan pasal 300 dan pasal 536 tadi? Ya. 1, memberi minuman beralkohol kepada orang yang sedang kelihatan mabuk. 2, menjual kepada anak. 3, dengan ancaman kekerasan. Kan tidak ada bedanya. Ya. Tapi tidak mengatur larangan memakai minuman. Ya. Nah, mungkin di sini ya kita lihat RUU Miras. Yang dilarang dalam RUU Miras itu adalah
memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan atau menjual, serta mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, B, C, dan minuman beralkohol campuran atau racikan, dan minuman beralkohol tradisional. Nah, ini lebih kita ingin menjangkau rupanya dalam masyarakat kita kan kadang-kadang ada minuman beralkohol, tapi itu adalah ciri khas suatu etnis di kita. Ya, misalnya suku mana, etnis mana yang suka minuman beralkohol. Itu bukan, bagi mereka bukan kejahatan, tapi adalah kebudayaan. Ya. Apa itu golongan A, B, dan C nanti saya terangkan di belakang. Ya. Jadi sekali lagi yang dilarang itu memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan atau menjual, serta mengkonsumsi. Nah, ini baru perbedaannya. Kalau dalam RUU Miras, maka mengkonsumsi juga adalah kejahatan. Ya. Ini sudah agak maju, walaupun tadi ancaman pidananya juga sama, tidak memuaskan kita. Nah, itu saja sebetulnya kalau undang-undang positif. Tinggal kita orang Islam, ini kewajiban kita ya, orang Islam kadang-kadang tidak peduli bahwa setiap rancangan peraturan perundang-undangan itu harus mendapat perhatian kita. Karena secara mutatis mutandis, begitu sebuah undang-undang keluar, maka yang mulai terdampak itu adalah umat Islam. Itu adalah konsekuensi logis dari bahwa kita mayoritas. Jadi semestinya kita umat Islam ini selalu memelototi berbagai RUU yang ada di DPR. Ya. Kita dulu kecolongan dalam undang-undang SDA, sumber daya air. Nah, kita akan merasa bahwa air itu bebas kita gunakan. Ya. Tapi kalau dengan undang-undang SDA tadi, bisa saja suatu ketika pesantren-pesantren kita di kampung hanya sekedar untuk mengalirkan air wudhu terus beli melalui undang-undang SDA itu. Ya. Kita di kampung bebas saja mengalirkan air segala macam. Tapi dengan undang-undang SDA, suatu ketika bisa saja pesantren-pesantren, santri-santri itu kalau berwudu, maka dia menggunakan air yang harus dibeli. Ini kan tragis, karena kita tidak pernah care, tidak pernah peduli terhadap berbagai perundang-undangan. Ya. Karena konsekuensi logisnya kan undang-undang itu pasti yang paling terkena adalah umat Islam, karena mayoritas, konsekuensi logis dari mayoritas. Nah, oleh karena itu, dari mulai sekarang juga, kita umat Islam harus memperhatikan RUU KUHP, RUU Miras, kalau kita peduli terhadap efek dari miras ini. Memang banyak ya. Jadi kalau kita melihat statistik kriminal bahwa efek dari minuman keras ini menimbulkan kejahatan baru, bisa penjamretan, bisa susila dan sebagainya. Ya, nah, itu rata-rata. Dan rata-rata di pengadilan juga dia akan menganggap saya dalam keadaan mabuk, Pak. Sementara KUHP tidak menghukum orang yang mabuk, pemakai, ya, yang mengkonsumsi tidak dihukum kecuali dia mabuknya di jalanan. Nah, ini yang harus diinikan. Ya. Jadi harus ada pengaturan secara tegas yang melarang dari mulai mengkonsumsi sampai mendistribusikan sehingga membahayakan masyarakat. Ya. Jadi saya memberi kritik bahwa kedua undang-undang RUU ini kurang secara tegas menghukum orang yang dari mulai memproduksi, kalau memproduksi sudah tadi juga ya, mengkonsumsi. Ya. Mengkonsumsi juga mengatur apa itu minuman-minuman tradisional yang beralkohol ya, dan daerah mana saja. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh kita ya. Sebab begini, tidak semua persoalan-persoalan dalam masyarakat itu harus diselesaikan dengan hukum pidana. Ya. Jadi kita juga harus berpikir apakah orang mabuk ini harus menjadi urusan hukum pidana. Ya. Karena dengan hukum pidana sampai kenapa Belanda ya hanya mengatakan
yang dihukum itulah yang memproduksi dan sebagainya, dan tidak terlalu berat hukumannya, hanya 1 tahun gitu ya. Nah, sekarang kita ingin mengatur misalnya usulannya, udahlah pemakai juga kita hukum saja. Nah, ini harus dipikirkan betul-betul apakah sudah pas atau tidak kita menghukum pelaku atau pengkonsumsi minuman beralkohol. Ya. Kayaknya tiap malam itu polisi harus patroli dan mungkin tiap bulan nanti ada narapidana dari kasus minuman keras. Jadi memang penggunaan hukum pidana itu harus hati-hati. Ya, karena hukum pidana itu adalah hukum sanksi istimewa yang sanksinya dapat dipaksakan melalui alat-alat perlengkapan negara, yaitu penegak hukum. Ya. Jadi jangan sampai hukum pidana ini overfungsi, ya. Hal-hal sedikit-sedikit hukum pidana, hasil hukum pidana, padahal kita bisa diselesaikan dengan kajian-kajian bidang hukum lain. Itu saja Pak Asep, mungkin sedikit dari saya, tidak terlalu banyak karena pasal yang mengaturnya pun minimalis, ya. Tapi paling tidak kalau kita merekomendasikan ini pengkonsumsi juga harus dihukum, ya kita harus merumuskan, ya, kira-kira perbuatan seperti apa mengkonsumsi itu. Juga kita harus memperhatikan, kan misalnya sering di masyarakat peyem kalau di fermentasi kan bisa menjadi memabukkan katanya, ya, walaupun juga saya belum pernah merasakan peyem yang sudah difermentasi. Nah, ini apakah hal seperti juga harus diatur? Belum lagi makanan-makanan kita yang itu tadi ya, kalau didiamkan lama-lama mengandung alkohol. Sementara yang dibetulkan tuh alkohol yang mengandung alkohol itu kalau dalam RUU Miras nih yang dihukum dalam RUU Miras itu yang mengandung minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 1% sampai dengan 5%. Itu sudah dihukum. Ya. Yang golongan B itu adalah lebih dari 5% sampai 20%. Sedangkan golongan C itu adalah 20% sampai 55%. Jadi apakah misalnya minuman tradisional yang beralkohol yang ada pada beberapa etnis saudara-saudara kita itu kadar etanolnya berapa persen, ya. Nah, nanti orang juga akan mengatakan saya minuman beralkohol tradisional ini tidak memabukkan, Pak, tidak menjadikan saya mabuk. Nah, itulah keruwetan hukum yang harus merumuskannya. Tapi paling tidak spirit kita tetap bahwa apa gunanya hukum pidana, yaitu sebagai prevensi general untuk menjaga harmoni yang telah terjadi di dalam masyarakat. Ya. Begitu harmoni itu terganggu, maka hukumlah yang berbicara. Nah, itu saja Pak Asep. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan menyimpulkan karena juga panitia sudah menyediakan notulensi tadi. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih Pak Kiai Holil, Prof. Nanan, Prof. Edi, Pak Rektor. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang telah tergabung di Zoom kita. Saya pantau dari tadi 200 lebih ya partisipan yang gabung dan sampai saat ini bertahan di 193 nih terakhir dari angka 200 lebih. Jadi luar biasa dari berbagai daerah dan animonya untuk lebih mengetahui ya bagaimana dampak dan pengaruh ya dari apa yang dilakukan oleh masyarakat kaitannya dengan miras ini luar biasa. Hanya Allah jualah yang memberikan pahala, ganjaran kepada kita semua. Terima kasih.